Selamat petang pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Ian Asmara kembali menjumpai Anda dalam acara Dialog Publik di kesempatan kali ini. Nah pemirsa, kita punya Dialog Publik mengangkat tema tentang membidik beasiswa gratis untuk anak Nusa Tenggara Timur. Nah banyak sekali masyarakat merasa ingin tahu tentang bagaimana sih sebenarnya dunia dirgantara seperti itu. Nah setelah ada SMA Pradita Dirgantara yang akan kita bersama-sama akan membahasnya dalam dialog publik kita kali ini. Dan di kesempatan kali ini saya langsung sapa aja. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Yan. Iya, beliau adalah Marsikal Pertama TNI Bapak Umar Fatur Rahman dan Lanul Eltari Marsma TNI. Sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah sehat selalu Mbak Yan. Semoga Mbak Yan sehat juga. Amin, sehat juga Pak. Terima kasih Bapak yang sudah hadir di Studio 2 TVRI Nusa Tenggara Timur. Dan narasumber kami yang kedua Bapak Kolonel ADM Ahmad Hudi, Kepala Dinas Personel Lanut Eltari. Selamat sore Bapak, apa kabar? Selamat sore Ibu. Selamat sekali, senang sekali Pak. Terima kasih banyak. Nah Bapak, ini kalau kita berbicara tentang dunia istilah seperti yang sudah ada, seperti yang tema kita kali ini tentang membidik beasiswa gratis untuk anak NTT. Nah mungkin kita sebagai, saya mewakili orang tua ini Pak ya, masyarakat di rumah, bahwa mendapatkan beasiswa di SMA Pradita Dirgantara ini merupakan sesuatu impian semua anak-anak generasi Nusa Tenggara Timur khususnya ya Pak ya. Nah ini Pak, mungkin bisa Bapak ceritakan kepada masyarakat tentang beasiswa atau seperti apa kira-kira untuk bisa mendapatkan informasi, karena kita dapatkan informasi tentang sekolah SMA Pradita Dirgantara itu sendiri Bapak, sehingga anak-anak itu bisa mempersiapkan diri, terutama orang tua juga bisa mempersiapkan diri mereka, jadi tidak hanya merupakan impian semata, tapi bisa mereka capai atau impian mereka itu bisa dreams come true seperti itu Pak. Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat, khususnya buat orang tua di rumah. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Yan. Selamat sore saya ucapkan pada pemirsa TVRI NTT di rumah maupun di mana saja. Saya sebagai Komandan Lanut Eltari, Marsikal Umar Fatur Rahman, menyampaikan bahwa ini sudah memasuki tahun ajaran baru, bahwa kami menyampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang masuk dalam wilayah Lanut Eltari, bahwa ada SMA Pradita Dirgantara yang notabene-nya adalah SMA yang didirikan tahun 2018 dan sekarang ini sudah masuk ke tahun kelima. Betul. Di tahun kelima ini, dan kebetulan kemarin sudah menghasilkan satu kali lulusan. Dan SMA Pradita Dirgantara ini adalah hubungannya dengan Angkatan Udara. Itu banyak didirikan oleh mantan Bapak Panglima TNI tahun 2018 dan sekarang sedang mencari para pelajar yang akan kami rekrut untuk menjadi pelajar SMA Pradita Dirgantara. Di dalam rekrutmen tersebut kami memang sudah berkoordinasi dengan khususnya dengan para stakeholder, dan itu kami juga sudah memberikan kesempatan pada khususnya di NTT, kita bicara di NTT, bahwa ada beberapa anggota kami yang sudah ke wilayah-wilayah, yaitu di beberapa kabupaten yang sudah ada di NTT ini. Harapannya untuk para masyarakat, khususnya orang tua yang anak-anaknya ingin bergabung dengan SMA Pradita, silahkan mendaftar dengan beberapa persyaratan. Nanti kan persyaratan akan disampaikan oleh rekan saya Bapak Wudi nanti. Kami berharap sebanyak mungkin anak-anak lulusan SMP yang akan bergabung di SMA Pradita. Harapannya karena NTT ini sebenarnya banyak yang berpotensi. Karena apa? Karena untuk itu kami di dalam
promosi ini harapannya masyarakat yang belum tahu untuk apa dan bagaimana SM Pradita Dirgantara ya bisa bergabung nanti di sekolah kami, seperti itu Pak. Ya, otomatis sebagai mewakili masyarakat apresiasi luar biasa sekali Bapak ya, sehingga kita sudah punya sekolah seperti ini ya, seperti kita Dirgantara. Nah, Bapak ingin melihat potensi-potensi dari anak-anak muda kita yang memang punya cita-cita untuk bisa istilahnya dalam arti cinta negara seperti itu, sehingga bisa masuk di SMA Pradita Dirgantara. Bagaimana Bapak bisa memberikan kepada khususnya untuk orang tua untuk bisa mengawal anak-anak mereka ini sehingga bisa masuk ke SMA Pradita Dirgantara ini, karena mungkin tidak sembarang ya Pak bisa masuk di tempat ini. Nah, kira seperti bagaimana untuk bisa orang tua bisa mengawal mereka, kemudian bisa mendidik mulai dari mental, psikis mereka sendiri untuk bisa menjadi orang-orang pilihan seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Yan. Mungkin kami sampaikan bahwa tadi saya sampaikan bahwa SMA Pradita ini sudah masuk ke tahun kelima mencari bibit yang untuk sekolah. Dan kemarin kelulusan pertama kami melihat banyak yang diterima di perguruan tinggi negeri, bahkan juga ada yang meneruskan ke Akademi Angkatan Udara, akademi yang lain dan sebagainya. Dan itu memang kami cari bibit-bibit unggul dalam arti yang memenuhi persyaratan untuk kami sekolahkan di SMA Pradita Dirgantara, karena SMA Pradita Dirgantara ini adalah beasiswa dan tidak dipungut biaya sepeser pun dalam melaksanakan pendidikan di SMA Pradita Dirgantara. Dan itu juga kami juga di SMA Pradita Dirgantara itu berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Solo. Jadi mungkin saya sampaikan juga bahwa SMA Pradita Dirgantara ini berada di Jawa. Jadi di Jawa Tengah, tepatnya di Solo. Dan itu nanti setelah bibit-bibit yang kami cari ini dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia nanti akan dikirim tesnya tes daerah. Setelah tes daerah kami kirim ke tes pusat di Solo, dan harapannya untuk tahun ini kami menerima sekitar 150 orang. 150 orang ya. Harapannya memang ke depan itu salah satunya ada, mungkin salah 2, salah 5, atau bahkan mungkin bisa lebih dari 10 orang berasal dari NTT ini. Harapan kami anak-anak NTT bisa bersaing dengan anak-anak yang di dalam Jawa. Harapannya juga berharap bisa lebih banyak lagi untuk masuk sekolah beasiswa ini, karena sekolah ini adalah sekolah unggulan yang sudah bekerja sama dengan universitas yang ada di Universitas 11 Maret. Itu yang saya sampaikan. Seperti itu. Jadi kadang-kadang dari SMA Pradita Dirgantara ini juga seperti, bukan dalam artian sudah mempersiapkan seperti tadi Bapak katakan ini generasi unggul, generasi pilihan. Ini memang harus dipersiapkan dengan baik mulai dari mungkin mulai dari SMP kali ya Bapak. Seperti itu. Jadi mungkin gini Mbak Yan, bahwa penilaian nanti kami ambil dari hasil rapot dari kelas 1, kelas 2 dan itu sudah diikuti ya Pak? Sudah diikuti. Dan beberapa persyaratannya nanti akan disampaikan oleh rekan saya Pak Hudi. Bahwa karena apa? Karena di sana itu nanti kegiatannya ya seperti boarding school. Jadi dari pagi ada olahraga dan masuk kelas dan sebagainya, dan harapannya berharap kami mulai mencetak dari SMA. Jadi selama ini kan mencari bibit-bibit langsung dari SMA, dan ini kami mulai didik dari SMA. Dan juga harapannya
eh, SMA yang Pradita Dirgantara ini itu ada beberapa mata pelajaran, salah satunya adalah tentang kedirgantaraan. Nah, harapannya juga nanti di dalam pendidikan ada minat-minat yang silahkan mau berminat ke Dirgantaraan atau ke tempat yang lain, kami persilahkan. Jadi itu dia fleksibel juga Pak, fleksibel, walaupun ada sedikit berbau kedinasan seperti itu Pak. Baik Bapak, kita tahan dulu, nanti kita lanjut kembali Bapak, kita ikuti azan. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan ikut kembali dialog publik kita dengan tema yang luar biasa ini. Kita ikuti azan maghrib untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Dipersembahkan oleh Angkatan Udara sebenarnya ya, Angkatan Udara. Oke. Ya.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama Dialog Publik. Di kesempatan kali ini kita punya tema luar biasa, yaitu membidik beasiswa gratis untuk anak Nusa Tenggara Timur. Nah, sudah sama Ian tadi kita berbincang panjang lebar dengan Bapak Marsikal Pertama TNI, Bapak Umar Fatur Rahman. Nah, ini masih ada lagi yang ingin kita tanyakan lagi dengan Bapak Umar, bahwa ternyata SMA Pradita Dirgantara ini memang dibangun khusus ya dari Angkatan Udara itu sendiri. Nah, kita yang menjadi kebanggaan itu adalah jika bersekolah di SMA Dirgantara ini, Pradita Dirgantara ini tidak memang harus berkedinasan di Angkatan Udara, tapi bebas memilih entah universitas mana, sekolah mana, terserah Anda. Tapi memang dari Angkatan Udara sendiri itu menciptakan generasi-generasi unggulan, generasi-generasi luar biasa yang mulai dari mental, psikis dan lain sebagainya. Nah, yang ingin tanyakan lagi mewakili masyarakat semuanya nih Pak. Satu yang paling yang ingin jadi penasaran, ini beasiswa, kemudian SMA Pradita Dirgantara. Motivasi awal dari berdirinya SMA Pradita Dirgantara ini sendiri Pak, mungkin bisa disampaikan masyarakat. Karena ada beberapa yang masih awam untuk mendengarkan sekolah ini Pak. Terima kasih Uyan, Ambayan. Jadi begini, SMA Pradita Dirgantara itu asal mulanya dibentuk atas ide dan kreativitas dari istri mantan Panglima TNI, yaitu Ibu Hadi Cahyanto. Karena Ibu Hadi Cahyanto mungkin melihat bahwa perlunya adanya bibit-bibit unggul yang bisa ditampung, yang mempunyai inteligensinya tinggi, mempunyai IQ-nya tinggi untuk dididik menjadi seorang pemimpin dunia bahkan. Luar biasa. Nah, itu makanya lah dibentuklah SMA Pradita Dirgantara tahun 2018. Dan 2018 itu berharap yang sekolah di SMA Pradita Dirgantara itu adalah para anak-anak pelajar lulusan SMP yang mempunyai intelijensi tinggi, dan itu tidak terbatas di wilayah Jawa saja. Kita mencari seluruh Indonesia, bahkan di pelosok-pelosok perkampungan, apabila anak-anak tersebut mempunyai IQ yang tinggi, mempunyai inteligensinya dan juga psikotasnya tinggi. Luar biasa ya. Kami bermohon untuk bergabung ke SMA Pradita Dirgantara. Harapannya SMA Pradita Dirgantara ini menampung para anak-anak yang IQ-nya tinggi, berharap untuk kedepannya silahkan setelah lulus dari SMA untuk mencari ataupun bergabung ke mana yang disukai. Jadi tugas dari SMA Pradita Dirgantara ini hanya untuk memberikan jalan saja kepada anak-anak yang berprestasi. Dan itu pun juga sudah tadi yang saya sampaikan juga diberikan beasiswa, jadi gratis selama sekolah di SMA Pradita Dirgantara. Malah dikasih uang saku juga. Malah ada uang saku juga. Jadi kami juga ada kemarin juga ketemu dengan angkatan yang keempat, angkatan yang ketiga yang sekarang baru naik kelas 3, kemarin juga cuti, kami ada di NTT ini, dan kebetulan juga di NTT ini ada beberapa yang asli NTT sudah bersekolah, yaitu angkatan kedua ada 2 orang. Bangga sekali. Nah, bangga sekali ya. Ya, saya ucapkan selamat juga. Namun kemarin kami melihat dari NTT hanya 1. Nah, mudah-mudahan nanti yang tahun kelima ini, tahun 2022 ini berharap lebih banyak lagi para anak-anak dari NTT ini. Untuk itu kami berterima kasih kepada TVRI yang sudah mengundang kami untuk mensosialisasikan harapan kami. Dengan adanya sosialisasi ini, para orang tua yang mempunyai anak yang berprestasi, kami silakan bergabung kepada kami. Harapannya kami akan didik, kami akan tampung, kami akan
memberikan pelajaran harapannya untuk mencapai cita-citanya yang sudah yang ada di dalam anak-anak tersebut. Gitu. Tujuan yang sangat mulia sekali Pak ya. Terima kasih. Itu merupakan istilahnya apa ya, impian yang memang harus diraih oleh generasi-generasi muda kita, terutama buat generasi-generasi muda di Nusa Tenggara Timur. Yang kadang-kadang kita juga minim informasi seperti ini Pak, tapi sangat bersyukur sekali bisa mendapatkan informasi luar biasa ini Pak ya, untuk bisa membidik beasiswa gratis buat putra-putri Nusa Tenggara Timur. Makanya mudah-mudahan harapan Bapak sendiri kira-kira mungkin untuk bisa kita merekrut potensi-potensi yang harapan saya sebagai Komandan Laut Eltari ini, banyak anak-anak asli dari NTT ini yang bisa bergabung di SMA Pradita Dirgantara ini. Dan itu pun harus sesuai dengan persyaratan yang sudah nanti akan ditentukan. Dan karena apa? Karena saya yakin nantinya lulusan SMA Pradita Dirgantara ini adalah generasi penerus yang patut dibanggakan, karena yang saya melihat dari angkatan pertama itu 99,9% yang masuk ke perguruan tinggi dan beasiswa dan sebagainya. Bahkan ada yang sekolah di luar negeri, bahkan ada beberapa yang diterima di lebih dari 2 perguruan tinggi. Itu yang sangat dibanggakan, dan juga saya berharap beberapa lulusan ada yang dari NTT ini untuk tahun ke depan. Seperti itu. Sudah ada ya Pak? Alhamdulillah sudah ada. Masih tahun ketiga, masih kelas 3 yang sekarang ini. Harapannya kami ya setiap tahun ada yang dari NTT ini. Ya, luar biasa, terima kasih banyak sekali Pak ya untuk ini. Baik, kita mungkin langsung tanya teknisnya lagi ke Bapak Kolonel Aden Ahmad Hudi ini. Banyak sekali masyarakat yang ingin tahu seperti apa program beasiswa ini Bapak. Mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat, dan juga mungkin anak-anak yang saat ini masih duduk di SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, mendengarkan informasi dari media seperti ini merupakan mereka punya cita-cita yang ingin diraih seperti itu. Nah, ini Bapak bisa sampaikan program beasiswa ini seperti bagaimana, dan kami bisa mempersiapkan diri mereka dengan nilai-nilai mungkin, dengan psikis, mental, dan lain sebagainya. Mungkin Bapak silakan Bapak bisa sampaikan. Terima kasih Bu Dian atas waktunya. Kami dari tim sosialisasi akan menyampaikan beberapa persyaratan-persyaratan. Namun untuk lebih jauh, tidak ada salahnya kita mengenal sejarah berdirinya Pradita Dirgantara ini. Kita ketahui bersama sejak 2018 Pradita Dirgantara berdiri dilengkapi dengan fasilitas. Dalam waktu 1 tahun, akreditasi ini sudah mencapai akreditasi tertinggi, akreditasi A. Langsung A Pak ya? Kenapa seperti itu? Akreditasi A, karena semua fasilitas, kurikulum, sarana pendidik, tenaga kependidikan sudah dilengkapi semuanya. Sehingga tidak heran apabila di dalam berjalannya waktu sampai sekarang ini Pradita sudah menelurkan 1 angkatan hasil didik dengan hasil yang disampaikan tadi hampir mendekati 100% masuk perguruan tinggi maupun sekolah kedinasan yang ada di seluruh Indonesia. Untuk sasaran jangka pendek, kami memang fokuskan kepada anak-anak didik yang sekarang masuk pada kelas 9. Namun demikian, di dalam sasaran program jangka panjang, kami juga ingin memberikan sosialisasi kepada anak-anak kita yang masih kelas 1, kelas 2, SMP, dengan harapan pada saat kelas 3 nanti semua sudah dipersiapkan dengan baik. Namun demikian, profil yang lebih detail biar seluruh masyarakat NTT ini, baik anak-anak maupun orang tua, mengenal lebih jauh, kami akan tampilkan profil yang lengkap. Kira-kira gambarannya seperti di layar. Saya menjadi penerbang. Nama saya Fawas dan cita-cita saya menjadi seorang insinyur. Nama saya Farhana Muhammad dan saya ingin menjadi dokter. Nama saya Evan dan di masa depan saya ingin menjadi entrepreneur.
orang berhak untuk bermimpi dan juga berhak untuk mewujudkannya. Disinilah kami mewujudkannya, SMA Pradita Dirgantara. Almarhum Eyang Habibie pernah berkata, "Tidak ada gunanya IQ Anda tinggi, namun malas dan tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat dan mau berkorban untuk masa depan yang cerah." Jadi saya ingin melatih kemandirian saya untuk bersekolah di sekolah asrama, notabene jauh dari orang tua, melatih untuk survive, karena banyak skill-skill yang bisa kita dapat selama bersekolah asrama. Kemudian SMA Pradita Dirgantara beasiswa ya Kak, jadi secara tidak langsung saya ingin meringankan beban orang tua saya. Ini merupakan suatu pengalaman yang berharga menurut saya, yang mana saya cuma anak desa dari Boyolali bisa sekolah di SMA Pradita Dirgantara yang jumlah muridnya hanya 150 dan seleksinya dilaksanakan secara nasional. Pasti saya sangat bangga dan saya sangat bersyukur bisa diterima di sini. Sampai di sini saya masih bersyukur lagi karena fasilitas yang diberikan juga tidak main-main. Selama di SMA Pradita saya mengikuti Paskibra, kemudian basket, saya juga pernah mengikuti Hafiz Quran atau hafalan Quran, English Club juga pernah, karena banyak sekali ekstrakurikuler di SMA Pradita yang bisa mengasah kemampuan siswa-siswinya. Alhamdulillah saya terpilih menjadi perwakilan Jawa Tengah, Putri Jawa Tengah untuk menjadi Paskibraka Nasional 2019. Banyak sekali peran dari SMA Pradita Dirgantara tentunya, dengan banyak fasilitas yang diberikan kepada saya. SMA Pradita Dirgantara mengerti bahwa setiap siswa di sini memiliki bakat dan cita-citanya masing-masing. Oleh karena itu, kami di sini tidak hanya dididik secara akademik, tetapi kami dibina dan dibimbing untuk menunjang bakat dan cita-cita kami masing-masing. Mendaratkan kaki di SMA Pradita Dirgantara ini, saya merasakan pengalaman yang luar biasa. Karena itu pertama kalinya saya ke Pulau Jawa. Ya sukanya itu kita mendapatkan teman dari seluruh Indonesia. Karakter kedirgantaraan mengakar kuat dalam pendidikan SMA Pradita Dirgantara. Ilmu kedirgantaraan dikemas dalam kegiatan yang menyenangkan dan benar-benar menjadi pengalaman yang baru bagi kami. SMA Pradita Dirgantara merupakan kawah candra di muka bagi kader pemimpin bangsa yang beriman, cerdas, kreatif, inovatif, dan mandiri, yang berwawasan kedirgantaraan, yang senantiasa tetap menjunjung tinggi budaya nasional yang sangat luhur. SMA Pradita Dirgantara selayaknya taman siswa. Guru di sini bertindak dan bersikap ingat sosung tulodo, ingat yo mangun karso, dan dipuri handayani. Guru tidak sekedar mengajar, tetapi guru di sini cenderung sebagai role model, dan mereka membimbing, mengarahkan, dan mendukung suksesnya proses edukasi siswa di sekolah ini. Luar biasa sekali Pak, mungkin bisa dilanjut kembali ya. Di sini kita lihat bahwa potensi-potensi anak-anak mandiri, kemudian juga istilahnya smart, seperti itu, cakap, itu luar biasa sekali Pak. Mungkin bisa dilanjutkan kembali peserta-peserta yang lainnya Pak. Baik Ibu, profil ini kita tampilkan untuk meningkatkan motivasi dari anak-anak kita yang sekarang ini sudah SMP kelas 1, kelas 2, terutama yang kelas 3. Sehingga kami berharap memiliki minat. Namun untuk masuk ke SMA Pradita memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Di samping tadi beberapa
keunggulan-keunggulan yang dimiliki di SMA Pradita. Sebelum lebih jauh, yang ditawarkan oleh SMA Pradita adalah ini salah satu dari program SMA Pradita yang full dilaksanakan beasiswa. Ada 8 kriteria program beasiswa yang ditawarkan, mulai dari beasiswa asrama, gedung, kurikulum, termasuk di dalamnya baju yang ada di awal, baju pesiar, termasuk baju awal selama melaksanakan pendidikan basis, termasuk makan pagi, siang, sore, dan snack. Semuanya ditanggung. Dan biaya ekstrakurikuler yang didukung oleh Kemendikbud itu diikuti secara beasiswa. Sehingga yang ditawarkan ini, kalau boleh kami katakan, pada saat anak-anak ini masuk sampai lulus semuanya sudah mendapatkan beasiswa secara keseluruhan. Iya. Kecuali mungkin hal yang kecil-kecil, kebutuhan pribadi, seperti itu. Sehingga yang ditawarkan ke anak-anak nantinya program ini adalah dari kelas 1 sampai kelas 3 semuanya sudah ditanggung dengan beasiswa selama sejumlah 150 orang. Yang selanjutnya, untuk masuk ke situ bagaimana caranya? Ya memang harus memenuhi standar. Artinya sudah diterapkan dari lembaga pendidikan Pradita bahwa cakupannya sebetulnya rata-rata. Artinya harus memenuhi persyaratan khusus minimum 3 mata pelajaran, matematika, bahasa Inggris, dan IPA harus mencapai nilai rata-rata 90. Dari mana nilai 90 itu didapat? Nilai 90 itu adalah nilai konversi, Bu. Nilai konversi itu dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, dikonversi semuanya dibagi 5, sehingga dirata-ratakan untuk materi IPA, bahasa Inggris dan matematika di angka 90. Misalnya ada pertanyaan dari pemirsa sekalian, Pak, nilai saya tidak mencapai itu, kurang 1 saja, 8,9. Kami dari pelaksana seleksi akan mengajukan ke pihak yayasan. Minimal dari putra daerah NTT ini ada kemudahan-kemudahan. Harapan kami seperti itu. Yang selanjutnya, cakupan AQ yang sudah standar penilaiannya itu harus mencakup nilai 115. Memang cukup, nilainya cukup tinggi kalau 115 itu. Bagaimana cara ingin mendapatkan nilai angka 115, kami harus mendaftar kemana? Kami harus memberikan asesmen anak-anak saya ini kemana? Di sini di wilayah Kota Kupang sudah ada namanya kerjasama antara Yayasan Pradita dengan HIMSI, salah satu lembaga himpunan psikologi, yaitu di Apotik Tirta. Kami tampilkan nanti di layar, nanti bisa Bapak atau anak-anak sekalian nanti bisa di screenshot di situ, alamatnya di mana lengkap di situ, di Apotik Tirta. Nanti bisa dapatkan di situ untuk dilakukan asesmen psikologi. Dan hasilnya kami jadikan salah satu syarat untuk persyaratan administrasi. Di samping hal yang 2 ini. Ini adalah syarat awal yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Ya. Yang selanjutnya ada juga persyaratan yang umum. Persyaratan umum ini kami perlukan semata-mata untuk melengkapi database kami, database di kepanitiaan maupun di pusat, baik itu database yang sifatnya data pribadi maupun data orang tua maupun data rapor, termasuk yang di dalamnya adalah harus ada KTP, KK, KTP orang tua. Nah itu sebagai database kami nanti yang akan dimasukkan di aspek administrasi. Di samping ada juga kelakuan baik, cukup dari sekolah Ibu, tidak
di tempat lain, cukup dari sekolah Langsung saja dari diberikan sekolah, surat ya. keterangan kelakuan baik. Termasuk di dalamnya ada konversi nilai yang harus dilegalisasi dari pihak sekolah. Syarat-syarat tadi diakumulasi menjadi satu, menjadi bagian dari seleksi administrasi. Dan untuk pendaftaran awal nanti seleksi yang administrasi tadi bisa di-scan. Di-scan, dikirimkan nanti di tempat pendaftaran www tadi, di situ nanti bisa dilihat di para anak-anak maupun orang tua di situ, di-scan. Atau kalau memang nanti sekiranya belum jelas, silakan nanti kontak ke Lanut Eltari dan kami akan siap berkunjung ke orang tua apabila nanti dari penjelasan ini mendapatkan satu pertanyaan yang kami harus datang ke rumah orang tua, kami akan datangi. Tim kami sudah siap untuk itu. Yang selanjutnya kami akan menyampaikan beberapa persyaratan yang lain, yaitu piagam prestasi perlombaan. Apabila nanti dari anak-anak tadi mempunyai prestasi yang jalur. Yang jalur prestasi itu bisa dimasukkan sebagai salah satu persyaratan administrasi. SMA Pradita ini menerapkan beberapa metode cara perekrutan, tidak hanya melalui perekrutan yang bersifat reguler, namun ada beberapa perekrutan yang baru di samping prestasi, yaitu Tanfits. Kami akan menjelaskan satu persatu bagaimana caranya memasukkan kami melalui jalur 3 prestasi tadi. Jalur prestasi secara reguler, yaitu kita mendaftar secara online. Secara online. Persyaratan administrasi nanti kita scan, dimasukkan di online, nanti akan teregistrasi terpusat oleh panitia pusat. Nanti diverifikasi hasilnya seperti apa, sudah memenuhi syarat dari aspek akademis, dari aspek AQ tadi, psikologis, baru nanti si adik yang mendaftar tadi diberikan umpan balik bahwa verifikasi Anda diterima. Itu dari aspek administrasi. Sehingga jalur itu sampai seleksi daerah, seleksi pusat itu harus mengikuti seleksi. Ini namanya jalur reguler. Yang kedua jalur prestasi. Standarnya jalur prestasi ini harus memiliki kegiatan untuk mengikuti perlombaan ataupun kompetisi yang sifatnya internasional, kompetisi sains yang diakui oleh organisasi IPO. Yang kedua, bagaimana dengan yang prestasi nasional? Tidak apa-apa, asal dilaksanakan atau dikomandoin dari Kemendikbud. Ini salah satu juga prestasi, jalur prestasi bisa dimasukkan. Ada beberapa yang sudah masuk ke Lanut Eltari bahwa dari anak-anak di sini ada yang sudah memberikan remark kepada kami, sudah memiliki jalur prestasi. Sehingga harapan kami adalah jalur prestasi ini seleksi daerah tidak ada, akan tetapi langsung masuk ke seleksi pusat. Jadi tidak melalui jalur reguler, seleksi daerah, seleksi pusat. Nah, prestasi ini tidak, sudah langsung ke tes di pusat, tes daerah tidak dilakukan hal itu. Dilakukan ya Pak. Yang ketiga, melalui jalur Tanfits ini baru tahun ini diselenggarakan jalur Tanfits ini. Ya, ini menarik sekali Pak ya. Iya, bagi kami ini Pradita ini bisa menjaring dan menetapkan jalur Tanfits ini, berarti kan yang ada di Pradita tidak hanya semata-mata ber-IQ baik, pengetahuan saja, iya. Akan tetapi nilai spiritual pun akan menjadikan bahan yang sama di sana. Sehingga penentuan Tanfits yang sekarang ini syaratnya bagaimana? Syaratnya harus minimal dari anak-anak kita 5 juz hafalan harus, 5 juz minimal hafalan harus. Itu yang harus dipenuhi dulu, sehingga tetap mengikuti seleksi. Yang penting syarat ini adalah, hafalan ini adalah nanti akan diseleksi lebih
Walaupun tidak lanjut. ditentukan dalam 1 juz itu harus berapa ayat tidak ya Pak ya? Pokoknya 5 juz hitungnya 5 juz. Oke. Saya kira dari anak-anak yang tidak hanya dari pesantren. Berarti rata-rata MTS juga bisa seperti dari itu ya Pak? MTS. Kami kemarin juga melakukan hal yang sama ke MTS. Ada beberapa yang dari akan mengambil di jalur tanfis tadi. Ini program baru. Nah, nanti ke depan mudah-mudahan ini tetap. Apakah dalam aktivitas belajar mengajar itu juga menggunakan bahasa Inggris, bahasa Arab atau bagaimana Pak? Atau memang hanya langsung berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia atau seperti apa Pak? Semua bahasa. Semua bahasa ya. Di kegiatan sehari-hari itu ya? dilakukan. Luar biasa. Ya. Termasuk di dalam proses seleksi ini kami nanti akan jelaskan tidak menggunakan bahasa yang lain, tapi bahasa Inggris sebagai salah satu paling utama cara untuk menerangkan di program multiple choice. Siap. Yang selanjutnya materi dan tahapan seleksi. Materi seleksi yang mengikuti jalur reguler itu harus mengikuti seleksi daerah. Ada 5 persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan administrasi yang kami terangkan tadi, kita perlukan sebagai database kami. Dan untuk mengetahui potensi anak dari aspek AQ tadi kami perlukan, dari aspek konversi rapot tadi itu kami perlukan. Di samping dari persetujuan orang tua yang bermaterai. Ini menjadi penting buat kita karena sekolah ini adalah sekolah boarding. Nah, sekolah boarding ini 3 tahun. Kalau orang tua belum melepas, inilah kunci kami untuk ingin mengetahui seberapa jauh orang tua ini dapat memberikan waktu untuk mengembangkan anaknya masing-masing. Yang selanjutnya tes akademis ini cukup menarik, tes akademis. Tes akademis daerah nanti dilakukan dengan metode CAT. Artinya anak-anak akan tampil di depan layar komputer. Nanti kita tinggal ngeklik saja apa yang menjadi multiple choice pilihan gandanya, A, B, C, tinggal ngetik saja, tinggal klik, cukup mudah memang. Akan tetapi bagi anak-anak yang tidak siap untuk itu ya harus belajar lebih bagus. Dan bahan soalnya sudah menggunakan bahasa Inggris. Jadi soalnya bahasa Inggris, multiple choice-nya sudah menggunakan CAT, sudah menggunakan komputer. Sehingga data yang tersajikan dalam waktu 1 menit sudah ada data nilai hasil. Langsung Inilah proses penggunaan digitalisasi yang saat ini dikembangkan di Pradita. Mulai pada saat seleksi kita sudah menggunakan seperti itu. Tes selanjutnya adalah tes kesehatan. Ini kesehatan ini sifatnya umum Ibu. Tes umum mulai dari seluruhnya ya. Indera kita, kondisi di dalam tubuh itu diperiksa. Sehingga mulai dari mata, hidung, gigi, mulut ke bawah, termasuk tes rongsen yang ada di dalam diri kita. Yang selanjutnya tes lead test, wawancara. Kita ingin mengetahui seberapa jauh anak ini memiliki potensi, anak ini memiliki semangat, anak ini memiliki keluasan bagaimana memandang sesuatu, bagaimana memandang Indonesia ke depan seperti itu. Ini diharapkan nanti dari lead test semacam itu. Dan selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah psikologi tadi. Psikologi ya. Di samping dari AQ 115 tadi juga akan di assessment bagaimana pengembangan psikologi yang dicari adalah pengembangan pribadi. Bakat anak itu yang dicari. Jadi aspek psikologi adalah masuk kepada pengembangan motivasi anak, bakat anak, kemampuan mental anak. Ini yang dasar-dasar psikologi yang diperlukan. Termasuk nanti yang di seleksi pusat itu akan dilaksanakan yang kedua. Dan posisinya seleksi pusat tidak di Lanut. Seleksi pusat akan dilaksanakan di Solo. Mungkin nanti para orang tua akan bertanya nantinya, kalau ke Solo kira-kira bagaimana Pak, naik apa? Nanti kami akan jelaskan semuanya, sudah diakomodir dari panitia. Sehingga di pelaksanaan waktu timeline tadi
Ini sudah masuk pendaftaran sampai tanggal 24. Tanggal 21 Februari nanti sudah masuk seleksi daerah. Tanggal 8 Maret sudah masuk kepada pengumuman. Nanti setelah masuk pada Maret akhir, tanggal 14 sampai 28 seleksi di pusat. Dan yang lulus nanti dinyatakan registrasi. Oleh karena itu saya mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu maupun adik-adik sekalian yang termotivasi untuk mengikuti program beasiswa ini, kami persilakan untuk mendaftarkan diri. Yang selanjutnya tadi kami jelaskan tes potensi untuk nilai akademik tadi, semua menggunakan bahasa Inggris, multiple choice, masing-masing dari 40. Tidak berat bagi yang sudah membiasakan diri menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, ya betul Pak. Dan di sini banyak sebetulnya. Kami melihat di beberapa anak-anak SMP ini ada salah satu sekolah tadi kami berkunjung juga. Sapaan sudah menggunakan bahasa Inggris. Berarti tidak menjadi kendala untuk di anak-anak Kupang ini, tidak menjadi kendala karena sudah terbiasa. Yang selanjutnya adalah kami akan menjelaskan bagaimana caranya kami bisa mengetahui lebih detail, mengetahui lebih dalam di proses pendaftaran. Kami sudah tegaskan di situ, bisa juga untuk mengetahui profil, bisa dilihat di website SMA Pradita, dan untuk mendaftarkan kita sudah ada pendaftaran secara online. Bisa dibuka nanti para orang tua dan adik-adik sekalian yang berminat bisa. Ataupun nanti di dalam pelaksanaan itu masih ada yang kurang jelas, kami dari tim sosialisasi Lanut nanti siap untuk memberikan bimbingan, memberikan masukan tentang persyaratan yang harus dipenuhi. Dan kami sewaktu-waktu bisa dihubungi melalui telepon yang kami sudah tayangkan di atas. Dan yang paling penting untuk membuktikan bahwa boarding ini adalah betul-betul sekolah bertaraf nasional maupun internasional, ini dapat dilihat dari capaian sebaran kelulusan Ibu. Dari 49, 100% kalau bisa kami sampaikan di situ, kami memberikan data valid itu 100% lebih. Kenapa? Karena ada salah satu siswa mendapatkan 2 kesempatan di perguruan tinggi negeri, 2 kelulusan. Ini patut menjadikan kebanggaan bersama. Dan yang masuk di situ tidak hanya sekolah lulusan ini diarahkan untuk menjadi sekolah kedinasan. Tidak jadi ya, Pak, ya? seperti disampaikan tadi oleh Komandan, lembaga SMA Pradita ini memberikan keleluasaan. Buktinya adalah seperti yang ditayangkan tadi, ada beberapa sebaran sekolah yang masuk di sekolah luar negeri. Di perguruan tinggi negeri ada, di Poltek ada, sekolah kedinasan seperti Akademi Kepolisian, Akademi Angkatan Udara, seperti itu. Sehingga hasil didik yang dicapai oleh Pradita ini diterima di level jenjang yang lebih tinggi. Tentu yang menjadi bagian penting dari orang tua ini, tentu pertanyaan biaya akan menjadi satu tantangan tersendiri. Bagaimana proses seleksi sampai dengan tingkat daerah, sampai dengan tingkat pusat, dan proses belajar mengajar selama 3 tahun. Tadi sudah diterangkan bahwa beasiswa. Dan di proses seleksi ini, biaya selama seleksi daerah maupun di pusat adalah sudah ditanggung dari lembaga Pradita. Luar biasa sekali. Artinya ya. gratis Ibu. Yang kedua, akomodasi seleksi disiapkan di Lanut dan panitia pusat. Selama tes di tempat kami, apabila nanti ada dari pulau, misalnya pulau di luar kota Kupang ini, anak-anak dari Flores misalnya, yang mempunyai standar ini, apabila tidak ada tempat, kami siapkan tempat. Kami punya mes, kami siapkan nanti, kami tampung nanti sampai seleksi daerah selesai. Termasuk pada saat bagaimana nanti proses untuk mengikuti seleksi pusat. Kami siapkan transportasi. Luar biasa. Ya? Seperti itu yang ditawarkan oleh Pradita. Ya memang kita tidak melihat dari berapa
besarnya biaya, akan tetapi dalam jangka panjang sumber daya yang dihasilkan ini seberapa besar. Yang selanjutnya termasuk nanti kembali pada saat waktu liburan sekolah pun menjadi kewajiban dari SMA Pradita Dirgantara. Luar biasa sekali. Kiranya itu sangat luar biasa sekali, dan sayang banget kalau tidak disambut oleh anak-anak muda kita ya yang bercita-cita ingin menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa sekali. Bapak, mungkin terakhir kali Bapak ini untuk berikan motivasi buat anak-anak, mungkin terakhir kali Pak Komandan, silahkan ini Pak. Terima kasih. Saya hanya menyampaikan kepada para orang tua dan juga adik-adik yang SMP, lulusan SMP, mari ambil kesempatan yang baik ini, karena SMA Pradita Dirgantara ini memberikan seluruh baik itu biaya ataupun semua pelayanan yang baik. Jadi adik-adik nanti kalau sudah masuk ke SMA Pradita Dirgantara, itu tugasnya hanya belajar dan belajar. Tidak ada pemikiran yang lain, tidak ada bagaimana saya cuti, bagaimana saya untuk bayar ini dan sebagainya. Itu semua sudah ditanggung oleh SMA Pradita Dirgantara. Harapan dari SMA Pradita Dirgantara adalah adik-adik belajar yang baik, raih prestasi dan raih cita-cita. Harapannya seperti itu. Itu luar biasa sekali. Jadi kami sekali lagi ambil kesempatan ini, khususnya adik-adik putra asli NTT ini, untuk bergabung di SMA Pradita Dirgantara, karena masa depan akan terlihat setelah masuk dari SMA Pradita Dirgantara. Luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi memang mencetak generasi-generasi yang unggul, yang luar biasa. Ketika mereka belajar semuanya serba gratis dan fasilitas yang disiapkan juga ya Pak ya, luar biasa. Terima kasih banyak buat Bapak Kolonel, Bapak Komandan, terima kasih banyak buat Pak Kolonel, terima kasih banyak. Demikian pemirsa perbincangan kita di acara Dialog Publik kita kali ini tentang membidik beasiswa gratis untuk anak Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, saya Ian Asmara, selamat malam dan sampai jumpa.